Aku yang dapat isu pertama dan kedua. Yang pertama itu definisi, fungsi, dan aplikasi fluidized bed reactor pada industri. Nah, untuk definisinya sendiri adalah jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fasa. Reaktor jenis ini menggunakan fluida cairan atau gas yang dialirkan melalui katalis padatan. Biasanya butiran kecil dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan tertolak sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga. Lalu ada fungsinya sendiri itu eh, gimana ya? Ah, untuk fungsinya sendiri ini dapat berfungsi sebagai reaksi katalitik atau FBR banyak digunakan untuk reaksi katalitik karena luas permukaan yang tinggi. Lalu ada gasifikasi FBR yang digunakan untuk gasifikasi berbagai bahan baku seperti batu bara, biomasa, dan limbah. Lalu ada yang ketiga ada pembakaran FBR digunakan untuk pembakaran bahan bakar padat seperti batu bara dan biomasa. Lalu yang keempat ada pengeringan berbagai bahan seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Lalu yang kelima ada pelapisan, yang dimana VR digunakan untuk melapisi partikel padat dengan berbagai bahan seperti polimer dan logam. Lalu untuk apa tadi berbagai aplikasi dalam industri. Nah, itu yang pertama ada industri perminyakan. Umumnya digunakan sebagai eh, umumnya perminyakan untuk dikonversi minyak berat dari situ menjadi fraksi yang ringan lebih berat. Proses ini disebut fluid catalytic cracking. Dan yang kedua ada industri kimia, digunakan berbagai proses kimia termasuk reaksi oksidasi, reduksi dan hidrogenasi dan polimerisasi. Lalu ada yang ketiga industri energi, digunakan untuk gasifikasi batu bara, biomasa dan limbah. Dan yang keempat ada industri makanan. FBA digunakan untuk mengeringkan, memanggang, dan memanggang produk makanan seperti kopi, kacang-kacangan, dan sereal. Dan yang kelima ada industri farmasi, digunakan untuk ya, obat-obatan. Lalu yang keenam ada industri lingkungan, FBA digunakan untuk pengolahan air limbah, pengendalian polusi udara, proses fluid bed combustion, dan digunakan untuk mengurangi emisi sulfur dioksida. Lalu untuk yang isu keduanya sendiri, eh, untuk definisi pendekatan fluidized bed reactor, itu pendekatannya ini melibatkan analisis terhadap aspek-aspek seperti kinetika reaksi, fluidasi, dan transfer massa dan panas dalam sistem fluidized bed reactor untuk merancang dan mengoptimalkan reaktor. Tujuannya sendiri untuk mencapai efisiensi dan kinerja yang optimal dalam proses kimia. Dalam ini ya saya dapat apa ya? eh Salah satunya dengan cara ini Dispersion and Tanks in Serial Model yang dimana ini gambar 20.6 menunjukkan bahwa permodelan ini secara alami mencoba model satu parameter sederhana. Namun konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran tidak dapat dijelaskan oleh model ini sehingga pendekatannya ini dijatuhkan oleh sebagian besar pekerja dengan yang nama RTD models. Eh, Kayaknya kurang lebih seperti itu. Apa ada yang kurang atau yang keliru? Enggak, tolong dong sarannya. Ya, boleh. Model 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 yang masuk ini apa grafik ini itu perbandingan antara konversi sama ini sama apa namanya perubahan konsentrasi ya. Perubahan konsentrasi. Iya, konsentrasi bener. Kalau Iya. nggak salah kan K kali tau ya. K aksen 3 kali tau apa? Aksen 3 terus sama dengan K pangkat K aksen kali tau aksen ya nggak sih? Heeh. Ya kan? Berarti bener ya perbandingan antara antara konversi XA dibandingkan sama perubahan konsentrasi. Soalnya kalau misalnya ngelihat rumus rumus bentar, mana ya rumusnya itu? 20 titik berapa ya? 20,21 kalau nggak salah. 20,21. Nah, itu. 20,21 itu kan ln CA0 per CA sama dengan K aksen 3 atau pangkat 3. Tuh pangkat 3. Tuh aksen 3. Berarti kan itu tentang apa sih namanya kayak grafik perbandingan antara konversi sama perubahan konsentrasi. Kalau sepamu kayak gitu sih, apa konversinya itu, si grafiknya.
Terus untuk pendekatannya sendiri gimana, Rek? Masih kurang atau gimana? Atau dilanjut isu yang lain dulu? Pendekatannya itu ada beberapa model nggak sih? Sebenarnya yang di ini sumbernya Levenspiel ya. Heeh. Pendekatannya kalau nggak salah ada yang dispersion and tanks in series model, terus RTD itu, terus Ada deh. contact time distribution model sama two region itu ya. Mm. Hmm. Yang diambil sini yang fokusnya di ini, di RTD aja atau ada yang lain? Ya, yang ini karena ini masa awal mungkin ya RTT aja sih kayaknya. Oh, RTD aja. Ini boleh sih kalau misalnya ada lain yang bisa jelasin lebih rinci, baik isu yang kelanjutannya. Nah, Ada yang nyatet ini nggak? Yang pertemuan PRK kemarin nggak antara mix flow sama plug flow? Ingat nggak? Ingat nggak? Yang bapaknya jelasin tentang mix flow sama plug flow, perbedaan apa? Konversinya di antara keduanya. Nggak ada. Ya? Aku nggak nyatet deh soalnya. Jadi. Bapaknya ngejelasin perbedaan grafiknya itu nggak sih? Iya, perbedaan grafiknya ya itu tuh. Soalnya grafik yang ditunjukin sama si Bayu ini tuh ngaruhnya ke sana. Antara apa perubahan perbedaan konversi antara penggunaan reaktor plug flow sama penggunaan reaktor mix flow. Yang di ini figur 20.6 ya, kalau nggak salah. Sumpah, bentar ya. Iya, ya, aman. Halaman berapa? Nanti. Ini diskusi kan, bukan presentasi. Jadi nggak perlu bingung. Nih, sumpah. Kalau dari aku sebenarnya cukup sih. Buat ini isunya apa sih? Cuma isunya apa? pendekatan fluidized bed reactor itu aja sih. Apa? Isu satunya apa? Men- untuk isu satunya Ah, definisi fungsi aplikasi fluidized bed reactor pada industri. Yang oh, kedua itu pendekatan pendekatan. Iya, iya. fluidized bed reactor. Definisi sih definisinya. Tidak speed. Tidak speed itu dia pakai kata apa sih? Mix flow yang platform. Oh, oke. Hmm. Still zone. Oh. Kalau dari aku nggak masalah sih sebenarnya. Bisa 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 aja. Sebenarnya kan yang dibahas sama Bayu ini kan tentang ini ya, apa namanya? Pendekatan dari eh fluidas fluidas apa? Fluidas bed reactor. Fluidas bed reactor itu kan berarti dia reaktor heterogen yang pakai katalis kan. Kalau misalnya Hmm. dia pakai katalis kan berarti saat ada apa namanya? Suatu reaksi menghasilkan yang namanya BFB itu, bubbling fluidas bed. Nah, bubbling fluidas bed itu yang bisa dijelasin pakai beberapa metode beberapa model ini yang dispersion and tank in series model, terus RTD, terus habis itu ada two region models itu di Levenspiel udah dijelasin semua. Cuman kayaknya kan kemarin Pak siapa? Pak Haji belum jelasin sampai sana ya. Cuman jelasin perbedaan antara grafik konversi dari plug flow sama mix flow. Kenapa pakai mix flow, kenapa pakai plug flow. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh pendalaman tentang pendekatan model dari apa namanya fluidized bed reaktornya. Jadi menurutku udah cukup sih. Kalau yang lain ada tambahan boleh sih. Udah cukup sih kayaknya. Karena ini kan cuma jelasin general awalnya doang. Nah, iya, maksudku gitu sih. Kalau emang Nanti dikenal aja, nggak dibahas di masalah. isu selanjutnya. Boleh, boleh. Gas. Berarti sekarang lanjut isu ini. Dua. Kok dua? Yuk, Isu tiga, makasih, isu Rek. tiga. Ini Tiga. aku yang share screen apa ganti nih? Ganti dong. Ganti-ganti. Kun. Oke, bentar. Screenku kelihatan nggak? Aman, aman. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Eh, oh, yang aku dapat
Itu kan mengenai penjelasan tipe kontak fluida padatan atau tipe aliran pada fluidized bed reactor. Eh, yang aku cari itu ada 4 tipe, yaitu hamparan tetap, hamparan fluidisasi gelembung, gelembung besar, dan hamparan turbulen. Untuk yang pertama, hamparan tetap itu pada saat udara dimasukkan di bobot distributor dengan laju lambat dan naik melalui hamparan tanpa menyebabkan terjadinya gerakan pada partikel. Jika kecepatan itu perlahan dinaikkan, penurunan tekanan pada partikel. Jika kecepatan itu perlahan dinaikkan, penurunan tekanan akan meningkat. Tetapi partikel-partikel itu masih tidak bergerak dan tinggi hamparan pun tidak berubah. Bisa dilihat di gambar, alirannya itu ke atas, cuma ada distributor yang mempengaruhi eh, alirannya. Kemudian yang kedua itu hamparan fluidisasi gelembung atau public fluidized bed. Itu eh, hamparan kecepatan aliran udaranya meningkat sampai kecepatan. Ini aku aja Pak emang Joseph ini ya? Putus-putus ya? Joseph Emang putus-putus nge-lag ini. deh. Oh iya, tunggu aja, tunggu aja, tunggu aja. Partikel mulai dengan hamparan yang Sep, lu aman, Sep. bisa tuh jadi Eh, enggak. yang putus-putus nih Joseph aja kan? Bener ya? Halo, Sep? Aduh. Ya, ya, ya. Oh, oke, oke. Aman, om. Diulangi aja Sep yang tadi yang atas. Ya, ya, ya. Bentar, bentar. Halo, halo, suaraku udah aman kan? Tuh, Oke. Mau berarti aku ulangi dari awal. Ya udah ulangi dari awal aja. Intinya tipe aliran yang aku dapat itu ada 4, yaitu hamparan tetap, hamparan fluidisasi gelembung, gelembung besar, sama hamparan turbulen. Yang pertama hamparan tetap itu intinya di aliran itu ada plat distributor. Nah, dikarenakan ada plat distributor ini, maka maka itu juga mempengaruhi terkait laju dan tekanan. Kemudian yang kedua itu hamparan fluidisasi gelembung atau bubbling fluidized bed. Itu hamparan kecepatan aliran udaranya itu akan meningkat sampai kecepatan udara mencapai titik kritis yang dikenal dengan kecepatan minimum fluidisasi. Penurunan tekanan melintas hamparan itu akan mengimbangi gaya gravitasi yang dialaminya, dengan kata lain mengimbangi gaya bobot hamparan. Partikel mulai akan bergerak, dan gas yang mengalir melalui hamparan yang berbentuk gelembung. Bisa digambar ya. Aku lanjut dulu. Kemudian ketiga itu gelembung besar atau slugging. Itu ketika kecepatan udara yang melalui hamparan set padat meningkat, gelembung-gelembung cenderung bersatu dan menjadi besar. Pada saat gelembung naik melalui hamparan fluidisasi sebagai slug, fenomena ini diistilahkan dengan slugging. Jika menggunakan kolom berdiameter kecil dengan hamparan set padat yang tebal, gelembung-gelembung yang beriringan bergerak ke puncak kolom dan dipisahkan oleh set padat. Kemudian yang terakhir itu hamparan turbulen atau turbulent bed. Itu ketika kecepatan udara melalui bubbling fluidized bed telah meningkat di atas kecepatan minimum gelembung. Hamparan partikel akan meluas. Peningkatan kecepatan tersebut mengakibatkan perubahan pada susunan partikel dengan kecepatan udara yang tinggi, mengakibatkan gelembung kehilangan identitasnya dan mengubah bentuk perluasan hamparan. Partikel kemudian terlempar ke puncak kolom di atas hamparan sehingga mendapatkan permukaan hamparan yang tinggi. Ya, boleh dilihat di gambar. Jadi lebih kelihatan lagi untuk fase kosong sama fase padatnya. Mungkin itu aja sih kalau ISO 3.
apakah ada yang menurut kalian kurang gitu? Atau harus aku tambahkan lagi? Lagi ini ya, ada ya. Tunggu bentar kali ya. Nggak masalah. Oke, oke. Udah selesai nggak sih azannya? Iya, udah barusan selesai deh aku. Ya, lanjut aja. Hmm. Hmm. Ada yang mau didiskusiin? Udah. Oh, udah. Udah. Oh, jadi isu tiga ini bahas tentang jenis-jenis fluidisasi dari reaktornya gitu. Jenis alirannya, ya. Jenis alirannya. Oh, jenis fluidisasinya berarti ya. Yang satu dari fix bed. Ya Yang bener ya. satu, iya, satu fixed bed. Kedua, Yang satu fix bed. bubbling Yang kedua hamparan bubbling fluidized bed. fluidized bed. Oke. Yang ketiga, oh gelembung Skip. besar. Ya, Iya, iya, iya. Ada perbedaan nggak sih yang antara yang satu sama dua itu apa ya? Eh, Perbedaan signifikannya. Kalau kalau aku bacanya antara dua sama tiga itu kan lebih kayak ini bubbling bubbling yang ngumpul terus habis itu jadi satu jadi bubble besar yang jadi apa kalau nggak salah namanya slug tadi kalau nggak salah. iya. Bubbling raging. Kalau satu sama dua, perbedaannya di ini sih. Kalau satu tuh karena alirannya masih mulai, eh, jadi kecepatannya masih lambat gitu loh. Jadi belum membentuk eh, kayak apa ya istilahnya? Kayak belum kelihatan gerakan partikel yang signifikan gitu. Makanya ini masih Oh, kekumpul padatannya juga. Sedangkan kalau yang bubbling itu tuh kecepatan udaranya udah sampai titik kritis. Makanya bisa kebentuk gelembung-gelembung oh jadi aliran itu. oh jadi gini, maksudnya fluidisasi itu kan artinya ini ya, suatu fluida, gas atau cairan ya, yang dilewatkan melalui medium padatan dengan kecepatan tertentu sehingga kalau misalnya padatan itu terlewati sama fluida itu pada satu momentum tersendiri dia bakal berubah seperti fluida kan, paham nggak maksudku? Iya, iya. Kayak kayak pasir kalau dialirin air kan, dialirin udara terus dia sifatnya kayak fluida gitu loh. Hmm. Ya makna fluidisasi itu kan kayak gitu ya apa Iya, iya. secara secara general kalau yang bubbling itu tadi munculnya gara-gara apa tadi kecepatannya Kecepatan udah mencapai titik kritis. sehingga dia membentuk suatu bubble gitu ya. Iya. Oh gitu. Oh jadi bubbling itu munculnya karena berarti kayak gesekan antara eh, suatu komponen yang beda fasa gitu ya, satu satu fluida yang bereaksi terus padatan sebagai katalis gitu. Hmm. Oh, oh, Kira-kira gitu. iya, iya, oke, cukup cukup, aku cukup. Yang lain gimana guys? Ada yang mau nambahin lagi? Ngomong pet anak mulut itu tiga ya Pit.
Hmm. Udah, aku aman sih kalau aku. Ya udah mungkin lanjut isu berikut kali ya. Atau kalau emang ada yang berhubungan ditambah dari ntar. Boleh. Beda aja dulu. Ya. Oke. Udah masuk belum, Dak? Udah. Ini masuk isu 4 deh. Ya. Ya, selanjutnya mungkin isu 4 yaitu judulnya itu pendekatan atau model yang digunakan untuk menghitung konversi pada fluid digit bed reactor. Di sini aku cuma nyebutin 5, yaitu yang pertama itu BFB Tanks in Series Models. Pada upaya ini, pemodelan secara alami mencoba model satu parameter sederhana, namun konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran tidak dapat diperhitungkan oleh model ini, sehingga pendekatan ini telah ditinggalkan oleh sebagian besar para pekerja di perusahaan. Hmm. Ini untuk apa ya, persamaan dari ini kan ada gambar tank series modelnya. Ini untuk persamaan di first tanknya itu ada rate of disappearance of tracer sama dengan input rate min output rate. Nah, kemudian jadi berikut ini, Rek. Terus ini diturunkan jadi seperti ini. Kemudian yang untuk second tanknya itu di mana C1 masuk dan C2 keluar didapatkan material balance. Itu rumus yang ini. Kemudian rumus itu tadi yang tank tersebut itu dirangkum menjadi berikut oleh Max Mullin dan Weber pada tahun 1935. Nah, mungkin ini. Terus ini untuk gambar sifat kurva RTD untuk tanks in series model. Kemudian yang selanjutnya itu RTD models, yaitu model ini mengandalkan RTD untuk menghitung konversi. Tetapi karena laju reaksi katalitik suatu unsur gas bergantung pada jumlah padatan di sekitarnya, konstanta laju efektif rendah untuk gelembung gas dan tinggi untuk gas emulsi. Sehingga setiap model hanya mencoba menghitung konversi dari RTD dan konstanta tingkat tetap yang berlaku mengasumsikan bahwa semua elemen gas, baik yang bergerak lambat maupun cepat, menghabiskan fraksi waktu yang sama di setiap fase. Seperti yang kami tunjukkan ketika membahas detail kontak gas di fluid bed, asumsi ini itu salah. Oleh karena itu, menggunakan RTD secara langsung untuk memprediksi konversi seperti yang dikembangkan untuk sistem linear itu tidak sama persis. Selanjutnya itu ada BFB Hydrodynamic Flow Models, yaitu penyempurnaan dari model sebelumnya karena pada proses pemodelan reaktor perlu peninjauan mendalam tentang apa yang terjadi di dalam reaktor. Pada fluid digit bed ini terjadi gelembung udara yang naik dan memiliki beberapa komponen. Pada kondisi fluidisasi minimum, kecepatan naik gelembung hanya bergantung pada ukuran gelembung, dan bahwa perilaku gas di sekitar gelembung hanya bergantung pada kecepatan relatif gelembung naik dan gas naik dalam emulsi. Ini adalah gambar aliran gas di sekitar gelembung gas yang meningkat di BFB. Pada model ini, katalis yang digunakan diasumsikan sebagai katalis berukuran kecil. Pada fluid digit bed reactor, terdapat fenomena gelembung yang bergantung pada UBR dan UE. Saat gelembung lebih lambat dari emulsi, emulsi akan mendahului gelembung, akan tetapi saat gelembung melaju lebih cepat dari emulsi, akan terjadi sirkulasi emulsi dan gelembung serta terbentuk awan tipis di sekitar gelembung. Selain itu, gas dengan kecepatan tinggi juga menghasilkan lapisan vortex yang mana membuat gelembung terpisah-pisah dari gelembung yang lain. Di sisi lain, gelembung dengan kecepatan tinggi ini juga menghasilkan wake of solid di bagian bawah gelembung. Dengan itu, teori ini itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Alpha ini sama dengan itu wake tadi nih, yang wake ini. Terus dengan alpha nilai alfanya itu bernilai antara 0,2 hingga 2 tergantung pada referensi yang dipakai. Selanjutnya itu ada BFB dispersion model. Ini sama sih kayak tadi. Sama kayak yang pertama tadi yang tank in series. Kemudian itu BFB KL model. Pada aliran tipe hidrodinamik dapat dikembangkan untuk mewakili BFB. Berdasarkan pada dua temuan di atas yang tampaknya sederhana lewat
melewati gas ke atas melalui lapisan partikel halus. Dengan besar diameter itu cukup untuk mendapatkan bed yang bebas menggelegak dari gelembung cepat. Sebagai penyederhanaan diasumsikan sebagai berikut. Ini asumsi-asumsinya ada tiga. Itu pertama itu gelembung-gelembung itu semuanya bulat, semuanya berukuran sama dengan D, dan semuanya mengikuti model Davison. Yang kedua itu emulsi tetap pada kondisi fluidisasi minimum sehingga relatif kecepatan G per S tetap konstan dalam emulsi. Yang ketiga itu setiap gelembung membawa sebuah padatan di belakangnya. Ini menghasilkan sirkulasi padatan di bed, aliran ke atas di belakang gelembung, dan aliran ke bawah di mana-mana lain itu bed. Jika aliran ke bawah pada ini cukup cepat, maka aliran gas ke atas dalam emulsi tersebut terhambat dan dapat benar-benar terhenti, bahkan bisa berbalik arah. Ini untuk gambar model dan simbol untuk KL model BFB. Kemudian ini untuk persamaannya. Ian, ada saran atau apa? Isu 4 nih bahas tentang Tentang pendekatan itu, Bas. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung konversi. bedanya sama yang bayi tadi apa ya? Isu 2. Tadi isu dua kan kontak ya. Bisa, Bas. Iya bukan bukan. Isu 2 yang Bayu. Oh, Bayu. Itu pengertian itu boleh gak salah. Yang Bayu Oh, kemang. pengertian. Yang ini pendekatan. Ya, ini kayak model-modelnya, nyebut model-modelnya. Isu yang pertama tadi kalau nggak salah yang ini ya, yang tank in series mode ya. Mm-mm. Itu nggak dipakai karena Ini. oh konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran. Oh berarti konversi rendah ya. Yoi. Yang dipakai Berarti itu yang langsung. sering dipakai Ya, yang mana? yang sering dipakai yang mana berarti? Kudune loh ya. Lek anu nak buku sih iki, Bas. Yang KL model. KL model. Oh ya ini ya. Apa namanya? Bentuk bubble-nya ya. Hmm. Ini sebenarnya nanti dibahas di ini sih. Apa waktu perhitungan di isuku tapi nggak masalah. Bisa di ntar aja tapi ya. Modul aliran tipe teknika menggunakan BFD berdasarkan pada dua temuan di atas. Lewatkan kelebihan oleh partikel halus sentimeter. Gelembung-gelembung itu semuanya bulat, berukuran dengan sama. OD, diameternya ya berarti ya. Model Davidson. Reaktor orbit berisi gelembung dengan awan tipis. Awan tipis ini berarti cloud-nya. Hmm. Ya kan? Berarti ada bubble, bagian bawahnya bubble yang ngangkat tuh wake. Di sekelilingnya Ya, garis putih-putih itu kalau nggak salah cloud. ya Ya cloudnya. kan awan guys volume lebih kecil. Emulsi tetap. Emulsi itu berarti yang ini ya. Emulsion itu yang cairannya. Ya ini aku yang ini. Ada kecepatan gelembung menyeret padatan di belakangnya. Oh, sirkulasi padatan di bed. Mana jalan bawah padatan sirkulasi dan emulsi terhambat. Jadi terbentuknya emulsi itu gara-gara apa nih? Gelembung menyeret adanya padatan. Padatan itu berarti reaktannya gitu maksudnya. Iya, Bas, kayak Bas. Oh, jadi kalau misalnya pakai aku pahamnya gini berarti. Kalau berdasarkan isunya tadi si Joseph, karena dia nyampe titik kritis nih, kecepatan fluidanya nyampe titik kritis, sehingga dia apa, menghasilkan suatu gelembung gitu kan. Gelembungnya ini menyeret suatu padatan. Nah, padatannya ini Heeh. bisa berupa reaktan yang bereaksi gitu maksudnya. Terus habis itu dia menghasilkan suatu emulsi. Nah, karena terbentuknya emulsi ini makanya konversinya dari suatu reaktor tuh nggak pernah bisa 100%. Nah, makanya dihitung dalam bentuk konversi reaktor gitu maksudnya. Konklusinya. Ya, Bas. Seperti itu. Oh, oke oke. Iya iya iya, oke oke bisa bisa. Cukup cukup. Oke, oke. Setelahnya yang E ini ada pendekatan lain.
Nggak ada basis yang nah bukuku terakhir iki gitu. Iya Oh, iki. oke oke. Oh ya wis. Oke oke. Aman aman. Aman aman. Gue udah sih. Lanjut Syabi ya. Berapa? Tidak aja. Recording. Yang recording aku ya? Yes. Lanjut. Oke, ini sebenarnya isunya tuh simpel kan, cuman faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed. Jadi ada 6 poin yang termasuk faktor yang mempengaruhi konversi. Yang pertama itu ada suhu. Suhu itu kalau ada peningkatan suhu, maka ada peningkatan laju reaksi, sehingga mengurangi waktu tinggal partikel padat dalam reaktor. Terus karena waktu tinggal partikel padat dalam reaktor itu menurun, jadi konversinya itu bisa dapat meningkat. Kemudian yang kedua itu ada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya itu cenderung memiliki area permukaan yang lebih besar, sehingga dapat lebih mudah bereaksi dengan reaktan. Terus yang ketiga itu ada konsentrasi reaktan. Peningkatan konsentrasi reaktan sendiri itu dapat meningkatkan laju reaksi dan konversi. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan katalis. Nah, jenis katalis yang akan digunakan itu kalau misalnya tepat, dia dapat meningkatkan efisiensi reaksi dan konversi. Terus selanjutnya itu ada aliran fluida. Aliran fluida yang biasanya gas dapat mempengaruhi konversi dalam reaktor fluidized bed. Dan aliran yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecepatan partikel padat, serta dapat meningkatkan transfer massa antara partikel dan reaktan. Terus yang terakhir itu ada waktu tinggal. Nah, waktu tinggal partikel padat itu dapat mempengaruhi konversi, kayak yang dibilang tadi yang di poin pertama itu. Semakin lama partikel padat tinggal dalam reaktor, semakin besar kemungkinan mereka bereaksi dengan reaktan, sehingga dapat meningkatkan konversi. Terus yang di halaman selanjutnya ini tuh sebenarnya jelasin dari persamaan untuk menghitung nilai konversi. Jadi dari kesimpulannya persamaan itu, kalau mau meningkatkan nilai konversi dari katalis, maka kita harus memperkecil bubble yang terbentuk dengan cara menurunkan kecepatan umpan fluida dan menambah jumlah katalis yang akan dipakai. Terus materinya udah sih. Kira-kira dari kalian ada yang mau ditambahin atau mau ditanyain? Fokus dari isu 5 ini ke faktor berarti ya. Iya, sebenarnya fokusnya tuh yang di sini aja. Ya, nggak ada masalah berarti. Kalau faktor cuma faktor. Oke, oke. Yang lain? Aman sih. Oke, thank you. Berarti habis ini lanjut. Aku Oh, Kak. faktor. Oke. Oke, kelihatan nggak? Ini screenku menutupi nggak ya? Ada hitam-hitamnya nggak? Aman, aman. Oke. Nah, di isu 6 ini tuh aku jelasin pengaruh katalis terhadap kinerja fluidized bed. Ini sebenarnya di awal aku ngejelasin katalis itu apa sih. Jadi kan katalis ini kan ya intinya fungsinya kan buat percepat laju reaksi gitu kan. Terus habis itu faktor yang mempengaruhi kemampuan katalis buat mempercepat laju reaksi ini tuh bisa dari faktor sifat fisik dan kimia katalis, dari kondisi operasi yang meliputi suhu, tekanan, laju alir, waktu kontak, terus jenis metode umpan yang digunakan, dan jenis padatan pendukung yang digunakan. Pokoknya kalau katalis ini
disiapkan atau dipreparasi dengan cara yang berbeda, dia itu bakal ngasilin aktivitas dan selektivitas yang berbeda juga. Nah, terus habis itu pemilihan katalis ini kan juga penting, kayak yang tadi itu yang di faktor yang mempengaruhi konversi. Jadi katalis ini kan juga bisa mempengaruhi buat meningkatkan efisiensi reaksi dan konversi karena yang dibahas di sebelumnya. Terus mungkin lanjut aja buat ke peran katalis dalam pengaruh ke kinerja reaktor Flash bed. Jadi ini tuh beberapa peran yang dihasilkan katalis ya. Yang pertama itu bisa mempercepat laju reaksi. Jadi ini tuh katalis itu bisa ningkatin laju reaksi dalam Flash bed itu dengan menurunkan energi aktivasi dan meningkatkan kecepatan reaksinya. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan konversi. Jadi di sini katalis ini bisa meningkatkan konversi bahan baku dalam Flash bed reaktor sehingga menghasilkan lebih banyak produk yang diinginkan. Terus yang ketiga itu perannya itu bisa menurunkan suhu reaksi. Jadi katalis ini dapat menurunkan suhu reaksi sehingga mengurangi kehilangan energi dan biaya operasionalnya biar lebih ekonomis gitu. Terus yang keempat itu bisa memperpanjang umur reaktor. Jadi katalis dapat memperpanjang umur reaktor dengan mengurangi kerusakan pada dinding dan mempertahankan aktivitas reaktor. Terus yang kelima itu mengurangi emisi polutan. Nah, katalis ini dapat mengurangi emisi polutan itu dengan meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Terus pemilihan katalis yang tepat ini tuh penting dalam pengoperasian buat flash bed reaktor karena dapat mempengaruhi efisiensi dan hasil dari proses kimia yang berlangsung di dalamnya. Dan itu beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam milih katalis yang tepat untuk flash bed reaktor. Ini khusus untuk reaktor ini aja. Jadi ada dari segi aktivitas katalis. Jadi katalis yang tepat ini harus memiliki aktivitas tinggi dalam mengkatalis reaksi kimia yang diinginkan. Terus bisa dilihat dari selektivitasnya. Jadi selektivitas yang baik ini yaitu yang memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang diinginkan secara selektif tanpa memproduksi produk samping yang tidak diinginkan. Terus bisa dilihat dari stabilitas katalisnya. Jadi katalis yang tepat ini harus stabil dalam suhu dan kondisi lingkungan di dalam reaktor tersebut, sehingga dapat mempertahankan aktivitasnya dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya itu ada dilihat dari segi kemampuan regenerasinya. Jadi katalis yang baik ini harus mudah diregenerasi sehingga dapat digunakan kembali setelah aktivitasnya menurun. Terus bisa dilihat dari segi biaya juga, jadi bisa diutamakan buat katalis yang terjangkau dan ekonomis. Jadi nggak makan banyak biaya untuk produksi dalam skala yang besar. Terus bisa dilihat dari kompatibilitas dengan bahan baku. Jadi katalis yang tepatnya harus kompatibel dengan bahan baku yang digunakan dalam flash bed reaktor sehingga dapat memaksimalkan efisiensi proses. Terus bisa dilihat dari segi keamanan juga. Jadi katalis yang dipilih juga harus aman dan nggak berbahaya bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Terus bisa dilihat dalam pemilihan katalis yang tepat juga harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas sehingga katalis yang dipilih itu akan memberikan hasil yang optimal dan dapat membantu efisiensi proses serta menghasilkan produk yang berkualitas. Udah. Gimana guys? Aman. Ini tentang ini kan pengaruh katalis ya. Ya, pengaruh katalis terhadap kinerja flash bed reaktor. Enggak masalah, aman. Oke. Anjir, aku berarti ya. Bentar. Kalau cater. Bisa nggak ya? Gini bisa nggak? Kalau gini kelihatannya gimana? Kelihatan 2. terus paruh 2. Iya emang butuhnya gitu. Yang separuhnya apa?
Perhitungan. Nah, kalau gini kelihatannya di Zoom apaan? Tadi jawab. LTM sama LTM sama ini ya, Level Spill ya. Iya kan? Iya. Bentar. Kalau misalnya aku buka ini, kelihatan nggak ini ya? Apa namanya? Chrome-nya. Enggak. Oke. Kamu butuh beberapa butuh Chrome gua. Heh. Oke. Berarti waktuku ya, waktuku lagi goblok. Bukan waktuku. Aku dapat bentar. Dapat di isu 7. Isu 7 itu perhitungan konversi fluidas bed reaktor pada studi kasus. Studi kasusnya kan ya ini ya, Wanhua Chemical Group bla bla bla, salah satu industri airline dengan kapasitas produksi 360.000, kurang tahu TA ini apa. Aniline bisa diproduksi dengan proses hidrogenasi katalik nitrobenzena bla bla bla. Intinya dengan nilai K itu berarti konstanta cross flow-nya itu 1,2 cm kubik per cm kubik katalis per sekon. Iya, kali sekon. Diketahui eh, M itu adalah H fix atau tinggi dari apa namanya bubble-nya itu, eh, rise bubble-nya itu 1,4 meter, kemudian DT itu diameter dari tangkinya atau reaktornya itu 3,552 meter dengan suhu 270 derajat Celcius, dengan rho dari katalisnya itu 2,2 gram per sentimeter kubik. Def ini itu kalau nggak salah, bentar, aku lupa. Def itu Def itu adalah molecular heat transfer dari molecular heat transfernya dari katalis itu 0,9 cm kuadrat per sekon. Kemudian WMF itu ini. WMF itu ini. Jadi dia kecepatan dari bubble-nya. Kelihatan nggak yang di Levenspiel? WMF, mu MF 0,03 meter per sekon yang di Levenspiel. Ini loh, ini loh, ini loh. Kelihatan. Ini loh. Ya itu ya kalau yang di soal tuh 2 cm per sekon, 0,02 meter per sekon, kemudian U0 itu U0 mu 0 itu adalah kecepatan awal 30 cm per sekon, 0,3 meter per sekon, kemudian dB itu adalah diameter dari bubble-nya. Diameter dari bubble itu ini nih, diameter dari bubble ini. Kemudian habis itu alfa itu adalah perbandingan antara ukuran bubble sama ukuran wake. Yang ini bentar, yang dijelasin sama Pit tadi. Bentar ya. Yang ini nih. Antara bubble ini kursornya kelihatan nggak? Ini kelihatan deh. Kelihatan. Oh, kelihatan. Bentar mana ya? Ini. Nah, ini nih. Antara bubble ini sama wake itu 0,33. Terus jujur aja aku yang epsilon M itu aku kurang paham ya. Dia ngaruhnya kemana? Cuman kalau epsilon yang MF itu kalau sesuai di soal itu ngacunya ke emulsionnya. Tapi aku sendiri juga kurang tahu sebenarnya epsilon ini tuh tentang apa sih, aku juga kurang tahu. Jadi kayak masih mencari-cari tahu gitu. Terus pertanyaannya adalah nilai konversi dari fluidized bed reactor. Nah, untuk mencari nilai dari fluidized bed reactor konversinya itu sebenarnya konsep dasarnya itu perlu menghitung rise velocity dari single bubble in bed. Jadi kayak perlu ngitung dulu dari single bed, diasumsikan ya misalnya single bubble itu yang dihasilkan dari hamparan yang dijelasin sama Joseph tadi itu kecepatannya itu berapa. Nah, itu pakai rumus 20.10. 20. Bas LTM-nya bisa digedein, Mas. Hah? LTM-nya bisa digedein. Ini. Nah, Nah, oke. udah kelihatan belum? Kelihatan belum? Udah. Nah, itu pakai rumus yang ini, mu BR. Nah, ini 0,711, G ini adalah acceleration of gravity, karena dia melawan gravitasi kan ke atas, habis itu dB ini adalah diameter dari bubble-nya, kemudian pangkat setengah. Ini mendapatkan kecepatannya itu 0,703.852 meter per sekon. Kemudian menghitung rise velocity dari bubble in bubbling bed. Jadi kayak menghitung kecepatan velocity rise-nya itu berapa. Itu pakai persamaan 20.11. Ini rise velocity of bubble in bubbling bed. Itu dari kecepatan awal kemudian ditambah dengan kecepatan rise velocity yang tadi di soal yang sudah diketahui ini, mu mf, kemudian ditambah mu br dalam dimensi meter per sekon. Nah, didapetin hasilnya itu 0,983.854 meter per sekon. Kemudian menentukan rasio bubbling velocity.
Rasio bubbling velocity ini tuh untuk menentukan apakah dia bisa menggunakan pendekatan dari bubbling fluidized bed reactor atau bukan. Jadi dengan menggunakan ini tuh rumus 20.15. Ini yang bukan 20.15. Salah. Berapa ini ya? Ya, lupa. Kocak. Bentar. Lupa. Nggak ada. Nggak ada ternyata. Ya udah. Ya, intinya menentukan rasio bubbling velocity ini itu untuk menentukan apakah dia bisa menggunakan pendekatan BFB atau bukan. Rumusnya itu ya ini min mu B per min mu F, kemudian dijabarkan begini, didapatkan hasilnya. Mu B-nya kan udah dihitung di atasnya 0,98 bla bla bla, terus habis itu mu MF-nya itu dari soal 0,02, kemudian epsilon MF-nya itu dari soal juga 0,6. Nah, didapetin hasilnya itu 29,5152. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan bubble itu di atas atau 29 kali lebih cepat dari gas emulsinya, sehingga dia bisa menggunakan pendekatan bubbling fluidized bed. Nah, kemudian menggunakan persamaan 20.21 untuk mencari nilai konversi dari fluidized bed-nya. Nah, ini yang maksudku tadi yang di pendekatannya si Bayu yang perubahan antara konsentrasi yaitu didapetin dari persamaan 20.21. Ini ngaruhnya ke persamaan 20.21. Nah, ini kan panjang banget ya, aku nggak mau jelasin. Ya itulah intinya, bisa dibaca di Levenspiel. Prosesnya untuk mencari ini itu kita perlu mencari dulu bed friction in bubble. Nah, diketahui kan tadi mu BR-nya itu, mu BR yang ini itu kan lebih besar daripada mu MF-nya. Sehingga menggunakan rumus bed friction itu pada 20.12 itu yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini sama dengan 1 min mu BR per mu B. Sehingga, nah ini ada syaratnya. Mu B itu lebih besar daripada mu MF. Kayak gitu. Nah, ini didapetin hasilnya itu 0,28459 meter kubik bubbles per meter kubik bed. Jadi kayak ada 0,28 meter kubik bubble atau gelembung dalam dalam 1 meter kubik dari bednya itu kayak keseluruhan dari ini loh, dari reaktornya. Ya, itu. Terus habis itu mencari void friction bubble fluidized atau epsilon F. Ini tuh 1 dikurangi dari bed frictionnya in bubble. Terus habis itu ini tuh persamaan 20 titik. Aku 12 lagi sih. Sorry. Mencari mu F-nya per 1 min mu MF-nya. Nah, ini 1 min, ya ini tinggal masukin aja sih sebenarnya. Tinggal diputar, habis itu dapatnya epsilon F-nya itu 0,721969. Nah, kemudian berikutnya itu mencari cross flow bubble cloud. Nah, ini nyambungnya kemana itu yang ini. Jadi kan antara dari bubble kemudian ada bubble, wake sama cloud. Nah, KBC ini tuh mencari cross flow antara bubble cloud. Jadi antara bubble sama cloudnya. Jadi antara region B sama C. Nah, ini rumusnya itu kayaknya aku yang salah nulis rumus deh ini. Bentar, KBC. Nah, ini nih. Rumusnya itu 20.13. Ini sorry ya, salah. Bukan 20.12 tapi 20.13. Nah, pakai rumus yang ini. 4,5 bla 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 panjang kayak gitu. D ini tuh yang tadi def yang di atas yang ini 0,9 cm kuadrat per sekon. Nah, itu udah habis itu dimasukin, dapatlah cross flow-nya atau kecepatannya itu kecepatannya uapnya itu 2,6461584 per sekon kayak gitu. Terus habis itu mencari lagi cross flow cloud emulsion. Cross flow cloud emulsion ini itu gunain persamaan 20.14. Nah, ini rumusnya. Ya, ini terus habis itu masukin semuanya karena datanya udah dapat semua, itu hasilnya 1,319856 sekon per sekon. Nah, habis itu mencari nilai total F. Nah, ini kan rumusnya urut ya, ini mencari nilai total F. Nah, F itu ada FB, FC sama FE karena di 20.21 ini yang kalian lihat. Nah, itu ada FB, FC sama FE. Jadi perlu nyari tiga komponen.
Nah, untuk mencari nilai FB itu menentukan antara rentang 0,01 sampai 0,001 sampai 0,01. Nah, kenapa kok mengambil nilai 0,01? Karena dengan mengambil nilai 0,01 itu untuk mendapatkan hasil yang besar diasumsikan bahwa volume solid in bubble itu harus paling kecil. Jadi kayak semakin kecil bubble-nya, kayak tadi yang apa namanya pengaruh nilai konversi itu, semakin kecil bubble-nya, maka konversinya akan semakin besar. Maka diasumsikan di kita itu em, si bubble-nya ini menggunakan apa namanya eh, angka yang paling kecil yaitu 0,01. Terus habis itu nentuin FC-nya, bubbling fluidized bed cloud dengan menggunakan persamaan bentar 20.16. Nah ini 20.16. Volume of solid in cloud and wake per volume in bed. Nah, ini rumusnya ya panjang, kalian bisa baca sendiri di Levenspiel ya. Ini tinggal dimasukin, ini kan bed friction tadi, terus EMF-nya udah ada, epsilon MF-nya udah ada, OMF-nya udah diketahui di soal, ini tinggal masukin semua, alpanya juga udah tahu, itu dapetin hasil 0,0545431. Kemudian yang ketiga itu menentukan bubbling fluidized bed emulsion, jadi emulsionnya yang dihitung berdasarkan 20.17 ini yang di Levenspiel. Terus habis itu tinggal masukin juga F-nya udah ketemu, FB-nya juga udah diasumsikan, itu dapetin hasil 0,230620. Nah, makanya ntar di total semua F totalnya itu jadi 0,230 tambah 0,054 tambah 0,001 itu jadi 0,2861631 kayak gitu. Nah, habis itu mencari nilai HBFB. HBFB ini berarti total tingginya dari bednya. Ini nih, bentar. Ini nih yang aku maksud tuh yang ini. Nah ini HBFB. Jadi total tinggi bed seluruhnya. Jadi mulai dari awal sampai titik akhirnya, titik akhir alirannya kayak gitu. Nah itu rumusnya sesuai. Bentar, lanjut dulu ya. Lanjut rumus. Bawah. Kebanyakan. Sorry. Rumus 20. Ah ini. Nah ini. HBFB. Nah ini. HBFB itu aku nemunya ini bukan di Levenspiel, cuman ada apa namanya sumber lain, istilahnya kayak beberapa kunci jawaban itu dapatnya HM itu yang udah diketahui di soal, kemudian dikali 1 min epsilon epsilon MF 1/1 min bed frictionnya. Nah ini tinggal dimasukin semua karena datanya udah ada semua. Karena kalau misalnya pakai yang ada di Levenspiel itu kurang bisa, jadi aku cari rumus lain. Kenapa nggak bisa? Soalnya ini ada W-nya, ada powernya kan, dan di soal yang di studi kasus itu nggak ada powernya, jadi perlu nyari pendekatan lain. Intinya tingginya dari bednya itu dapat di 2,9006 meter. Nah, baru setelah semua elemennya dapat, dimasukin ke persamaan 20.21 dari ini. Ya ini, wah gila. Ini sebenarnya tinggal dimasukin semua FB-nya tadi 0,01 dikali K-nya udah diketahui di soal 1,2. Habis itu 1 bed friction-nya 0,28 dikali KBC-nya cross flow bed cloud-nya. Habis itu FC-nya tadi 0,054. Habis itu dikali 1,2 K-nya. Habis itu ini bed friction-nya 0,28 juga. Habis itu KCA cross flow cloud sama emulsion-nya itu 1,31 dikali ditambah 1/FE kali K-nya sama FE-nya juga udah ditawin, terus F total juga udah diketahuin dari sini, terus HBF-nya juga udah diketahuin, U0 udah diketahuin di awal 0,3. Nah ini dapat nilai len CA0/CA itu 1,68543. Nah untuk mencari nilai CA0/CA itu kan eksponen 1,68 itu 5,38477. Nah kemudian dibalik, jadi CA0/CA dibalik jadi CA/CA0, jadi 5,39477 hasilnya 0,185365. Kenapa dibalik? Untuk mencari nilai konversi, di mana nilai konversi itu CA0 min CA/CA sama dengan 1 min CA/CA0. Nah ini CA/CA0-nya udah didapat, jadi tinggal 1 min 0,1854, aku buletin dikit, jadi 0,8146, sehingga kalau misalnya dipersenin tuh konversinya dari reaktor fluidized bed ini itu 81,46%, kayak gitu. Udah. Wah, panjang.
Boleh dikirim nggak itu? Boleh, boleh. Nanti aku kirim. Pasti aku kirim itu. Soalnya itu pasti keluar di soal. UAS. Mungkin. Kali ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Kirim dulu nggak? Mau lihat lagi. Oh iya, iya, boleh, boleh. Bentar, aku kirim nggak? Bentar. Mana ya? Ini nggak? Grupnya mana aja? Grup, 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 grup. Oh ini. Kok belum kirim? Berdua lagi. Aduh. Belum, belum, belum. Ya, 81 dah. Bener. Ya itu sebenarnya ada beberapa elemen yang aku nggak paham-paham banget ya. Jadi ada kayak berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ada kunci jawaban, ada soal lain, terus apa namanya? Contoh soal 20.1 yang di Levenspiel itu jadi acuan gitu. Jadi kayak tinggal dimasuk-masukin. Sebenarnya gitu sih. Kayak epsilon M, epsilon MF itu aku kurang paham sebenarnya itu ngaruhnya kemana, dapatnya dari mana. Ada beberapa yang kurang paham. Bas, kayaknya kamu yang salah deh. Yang mana? Coba yang mencari bed friction in bubble. Bad friction in bubble. Coba di share screen. Bentar. Yang mana yang bad friction tuh yang ini ya? Ini. Iya itu. Itu kalau di buku tuh kalau mu B lebih besar dari mu MF, Hmm. itu kan pakai yang epsilon sama dengan mu 0 per mu B nggak Nah sih? iya, kemarin sebenarnya aku pakai itu kan. Terus habis itu karena aku ngerjainnya ini eh, sedikit sedikit ini ya, apa namanya? Tanya-tanya kelompok lain. Terus habis itu Hmm, dibenerin katanya yang bener pakai yang ini. Gitu. kenapa? Nah itu aku yang tahu karena aku belum tanya lanjutan. Kemarin soalnya mepet deadline jujur aja. Ini ngerjainnya lama banget anjir. Tapi kan karena di sini kan apa mu B-nya kan 0,98 Hmm. sekian. Terus mu MF-nya itu 0,02, berarti harusnya epsilonnya pakai yang itu nggak sih? Waktu aku ngitung pakai yang ini ya, waktu aku ngitung pakai yang lama, jadi pakai rumus yang ini, rumus yang Yang 20. mu 0 per mu B. Nah, itu jujur aja konversinya jadi rendah banget, anjir. Jadi Oh, berapa? ada kalau nggak salah ada beberapa dari anak bantu dari anak kelasnya itu bisa nyentuh konversi sampai 40% kan aneh banget ya. Maksudnya reaktor kenapa nyentuh sampai 40% gitu loh. Jelek banget gitu loh efisiensinya gitu. Cuman karena ini masih belum masuk apa nah? Ini belum ngumpulin ini kan? Belum ngumpulin apa namanya? Total dari semuanya itu apa sih? Bakalah. Iya makalah belum kan? Belum ngumpulin Belum, makalah. belum. Jadi emang rencananya kalau apa udah masuk mau tak compare lagi gitu loh. Yang benar pakai yang mana? Oke. Karena jujur aja susah anjir kalau kalau online gini tanya gimana? Iya, banyak banget. Tanya. Gitu. Jadi sementara kemarin pakai ya udah pakai ini dulu aja. Yang penting aku paham dapetnya dari mana, apa dasarnya dulu dari mana gitu. Oke, oke. Oke. Udah ada yang tanya lagi? Itu dulu sih kayaknya. Masih bingung kan ya tadi? Iya benar. Masih bingung. Jadi Oke. masih bingung. Jadi aku aja. Mm-mm.
Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Jadi aku kan dapat isu untuk tentang metode meningkatkan konversinya. Sebenarnya ini juga udah terbahaskan di isu-isu kalian sebelumnya. Jadi nilai konversi ini kan dipengaruhi oleh ukuran bubble-nya. Jadi ukuran bubble itu kan berkaitan dengan diameter bubble. Dan ini tuh bisa dilihat di gambar 20.10 ya. Dan untuk dipermudahnya itu mungkin bisa dilihat di gambar 20.11. Jadi semakin besarnya CA ini, jadi konversinya itu bakal semakin rendah gitu. Nah, ini yang tadi Bas jelasin itu yang perhitungan bubble ini. Di mana mu 0 ini kan merupakan kecepatan umpan fluidanya dan mu ms-nya itu kan kecepatan minimum umpan fluidanya. Jadi untuk memperkecil ukuran bubble itu, jadi mu 0 itu bakal dikecilin dan mu ms-nya itu harus diperbesar dengan syarat mu 0-nya itu bakal harus lebih besar daripada mu mf-nya. Dan untuk memperbesar mu mf-nya itu digunakan katalis ataupun menambah jumlah katalisnya yang mempunyai massa jenis yang relatif lebih besar. Nah, jadi untuk meningkatkan konversi pada fluidized bed reactor itu tuh perlu dilakukannya pengecilan ukuran bubble-nya dengan cara menurunkan mu 0 dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Itu aja sih. Udah. Udah. Oh, isunya salah apa sih? Isu 8 itu apa sih? Meningkatkan konversi. Oh, metode meningkatkan konversi. Oh, kalau yang saya bilang tadi itu faktor yang mempengaruhi konversi ya. Iya. Ya. Oh, oke. Iya, oke, nggak masalah. Sesuai isu berarti. Nggak ada tambahan, aku udah sepakat, udah setuju, nggak ada. Oke. Aman kok.